sehingga proses demokrasi kita berjalan dengan baik dan pemimpin kita lahir bukan karena dia punya latar belakang seorang pejabat, bukan karena dia punya latar belakang seorang anak presiden, tapi karena memang lahir, dia terbentuk dan dibentuk melalui berbagai macam sekolah-sekolah yang kemudian akhirnya membentuk jiwa kepemimpinan beliau dalam proses demokrasi kita. Tapi yang penting daripada itu adalah sebenarnya di sisi lain harus ada hal lain yang kemudian harusnya dilihat oleh PDI Perjuangan. Hai korban ghosting, dari berbagai macam proses-proses perjalanan, pasti di titik tengah perjalanan akan selalu ada evaluasi atau perputaran roda nasib-nasib kita. Hal ini agak mirip dengan proses politik yang kemudian ada di Indonesia. Kalau dulu PDIP bisa berkuasa di Indonesia dengan Jokowinya sebagai presiden dan dia gagah sebagai partai pemenang, hari ini rasa-rasanya Gerindra juga melakukan tersebut. Ini semacam hal yang akhirnya menjadi timbal balik. Kalau kita mendapatkan posisi R1, maka berbagai macam potensi-potensi untuk kemudian akhirnya mengembangkan dan meningkatkan elektabilitas partai itu cukup sangat signifikan dan sangat bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena mau bagaimanapun pengaruh posisi R1 itu berpengaruh sangat signifikan. Dan dari berbagai macam hasil-hasil pilkada yang sudah selesai diselenggarakan serentak dan berlangsung dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat, baik itu kecurangan, baik ini sudah berjalan dengan baik, hingga partai coklat dan berbagai macam pertarungan-pertarungan antara PDIP dan Jokowi. Tapi untuk kita bisa melihat bagaimana kemudian akhirnya PDIP bisa tetap mempertahankan suaranya, bagaimana kemudian akhirnya PDIP dengan sendiri, partai sendiri yang kemudian akhirnya tidak berkoalisi, tidak banyak berkoalisi, melawan berbagai macam satu golongan koalisi yang ini tergabung dalam Kim Plus gitu kan, tapi tetap berada pada posisi di atas 30%. Jawa Timur dengan angka 38 hasil real count gitu kan, kemudian hasil quick count, kemudian di Jawa Tengah juga di angka 40%. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya kebesaran PDIP di berbagai macam daerah ini memang sangat besar gitu, meskipun dalam kontestasi tetap akan dinyatakan kalah. Karena pertarungan ini kan pertarungan antara seorang diri dengan banyak orang gitu. Ini ibaratnya orang kekasih yang akan melamar seseorang, tapi dia gak punya apa-apa gitu, dia hanya punya sendiri-sendiri gitu, tidak ada background ayah yang kemudian punya modal usaha, tidak ada background ayah yang kemudian dia punya privilege gitu, sehingga dia melawan kemudian melamar seseorang untuk menjadi kekasihnya gitu kan. Di antara kekasih-kekasihnya ini berlatar belakang yang sangat miliarder misalnya, mentereng misalnya, ini kan akhirnya menjadi suatu yang memang harus dilakukan, dalam satu sisi harus dilakukan karena bentuk kecintaan kita, tapi di sisi lain kemungkinan ditolaknya itu cukup banyak gitu. Nah ini sama hal yang kemudian akhirnya terjadi dengan PDIP Perjuangan gitu kan, PDI Perjuangan, di mana dia mengusung satu calon yang akhirnya tidak banyak yang kemudian berkoalisi dengan beliau, seolah-olah akhirnya PDIP ini ditinggalkan oleh berbagai macam koalisi partai lain, dan koalisi lain berbentuk ketemu dalam satu koalisi, seolah-olah ingin dihabiskan nih PDIP ini supaya gak ada gitu, supaya tidak menjadi partai yang besar gitu, tidak mengaruhi banyak pengaruh politik kepada masyarakat gitu, biar akhirnya nanti yang besar yang lainnya gitu. Itu yang mungkin akhirnya kemudian ingin dilakukan gitu kan, apalagi ada banyak pertikaian-pertikaian, seolah-olah ada pertengkaran antara Jokowi dan PDIP gitu, seolah-olah Jokowi ingin menenggelamkan PDIP, seolah Jokowi ingin menghabiskan PDIP gitu, sehingga di berbagai macam pertarungan-pertarungan yang kemudian menjadi titik-titik tertentu antara PDI Perjuangan dengan Kim Plus, Jokowi terus ikut hadir dan mengkampanyekan calon-calon yang didukung oleh Kim Plus, baik itu Ahmad Lutfi yang akhirnya sekarang dalam hasil quick count memenangkan kontestasi, Ridwan Kamil yang akhirnya dalam hasil kontestasi ternyata kalah gitu kan dalam quick count, kemudian di Jawa Timur ada Khofifah dan Risma, di mana Khofifah langsung menerima telepon selamat dari Jokowi gitu kan. Ini semacam pengalahan-pengalahan yang kemudian dilakukan oleh Jokowi kepada PDIP. Semua membaca demikian gitu, seolah-olah ada dendam pribadi atau ada persoalan antara Jokowi dan PDIP, sehingga Jokowi ingin menyelesaikan ini semua gitu. Mulai dari Gibran yang akhirnya maju wakil presiden. Ini kan ada banyak hal yang kemudian terjadi. Tapi di sisi lain, bolehlah PDIP mengklaim bahwa ada pengerahan aparat, ada pengerahan partai coklat, ada pengerahan intimidasi kepada kepala-kepala desa atau orang-orang yang kemudian ada di daerah-daerah tertentu gitu. Itu
boleh saja diklaim sebagai suatu hal yang kemudian akhirnya memang terjadi dalam proses demokrasi kita. Tapi yang penting daripada itu adalah sebenarnya di sisi lain harus ada hal lain yang kemudian harusnya dilihat oleh PDI Perjuangan. Kalau selama ini kita melihat bagaimana kemudian operasi Partai Coklat, operasi intimidasi, ini kan sebenarnya cerita lama yang baru-baru ini itu dilantangkan sebegitu kerasnya gitu. Sebenarnya orang-orang sama-sama sadar soal money politik ini kan cerita lama yang sudah ada gitu. Cuma untuk membuktikannya ya tidak bisa semua orang bisa membuktikan itu secara sederhana karena ini sulit operasinya senyap gitu kan, intimidasinya satu dengan yang lain karena memang penjualannya antar kasus, kesepakatannya antar kasus. Sehingga kalau diekspos, ya kan, yang bermasalah adalah orang yang tadi sempat diancam gitu. Nah, ini kenapa akhirnya bisa terjadi? Karena tatanan birokrasi dalam proses pemerintahan, baik dari daerah hingga pusat, nggak bersih gitu. Sehingga mainnya dalam politik juga dikotorkan. Maka akhirnya kamu tidak mengikuti apa yang kemudian diinginkan oleh penguasa, maka kasus-kasusnya akan terungkap. Tapi kalau mengikuti, kasus-kasusnya bisa diamankan. Ini yang akhirnya menjadi persoalan dan masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan PDIP hari ini melihat semua itu dan menyampaikan semua itu secara terbuka. Oke, satu, itu mungkin evaluasi bagi negara untuk proses demokrasi kita. Tapi PDIP juga harus mengevaluasi bagaimana kemudian tindakan-tindakan politiknya atau pernyataan-pernyataan sikapnya itu tidak bisa diterima secara sederhana oleh masyarakat. Meskipun kita mengikuti aturan yang ada, kita mengikuti berbagai macam undang-undang yang ada gitu. Misal berbagai macam kasus penolakan gitu kan. Terkait dengan Piala Dunia ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Ini kan dikenang oleh masyarakat bahwa PDIP menggagalkan berbagai macam hal yang akhirnya itu hilang berbagai macam potensi-potensi yang harusnya dimiliki oleh pemuda-pemuda sepak bola kita, atau berbagai macam citra Indonesia dan lain sebagainya, pencinta-pencinta sepak bola kita kecewa gitu sehingga PDIP dicap buruk, atau berbagai macam sikap-sikap kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum partai misalnya gitu kan, terkait dengan hubungannya dengan Jokowi dan sebagainya ketika acara-acara internal PDIP gitu kan. Ini yang akhirnya di-framing oleh berbagai macam kalangan, di-framing oleh berbagai macam media seolah-olah ada semacam penindasan yang dilakukan kepada presiden gitu. Padahal kan ya sistem dalam demokrasi kita memang mengharuskan bahwa yang mengusung mereka ya partai gitu. Dan partailah yang akhirnya membuat berbagai macam kader-kader ini menjadi masa depan generasi bangsa yang baik. Sehingga mereka layak dan pantas menjadi pemimpin. Itu kan digodok di internal partai, digodok dengan sekolah-sekolah partai. Kemudian akhirnya diusunglah mereka sebagai calon-calon di berbagai macam daerah. Nah, ketika proses kaderisasi di internal partai tidak berjalan dengan baik, maka apa fungsi partai politik kemudian di Indonesia? Tapi ini kan nggak bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat dan masyarakat mengerti semua ini gitu. Pada akhirnya kita hanya melihat bagaimana kemudian kalimat-kalimat itu menjatuhkan Jokowi. Ya, framing-framing begitulah yang akhirnya ternyata sampai hari ini melekat dalam hati masyarakat dan masyarakat memandang bahwa PDIP buruk. Nah, ini yang akhirnya perlu menjadi evaluasi bagaimana kemudian komunikasi politik yang dilakukan hari ini itu tidak bisa disamakan dengan komunikasi politik yang dulu-dulunya terjadi. Karena mau bagaimanapun masyarakat Indonesia akhirnya lebih suka kepada orang-orang yang memoles berbagai macam citranya gitu. Akan hal-hal itu yang kemudian akhirnya disenangi dan disukai oleh masyarakat. Meskipun akhirnya berbagai macam kebijakan akan berpengaruh di masa depan. Tapi komunikasi politik ini harus perlu diperbaiki sehingga partai politik seperti PDI Perjuangan yang telah bisa menghasilkan berbagai macam calon-calon kepala daerah, calon-calon presiden, bahkan bisa sampai 2 periode dengan proses kaderisasi yang memang natural, yang memang berangkat dari orang yang tidak pernah punya rekam jejak sebagai konglomerat atau ayahnya siapa atau anaknya siapa. Sehingga dari hal ini adalah satu proses keistimewaan yang memang harus dirawat, dan ini yang akhirnya penting. Kalau pada akhirnya dengan proses keistimewaan itu ternyata hari ini PDIP ditinggalkan karena berbagai macam framing-framing keburukannya, maka partai mana lagi yang akhirnya akan mengandalkan proses kaderisasinya? Kalau pada akhirnya semuanya menjadi orang yang dia terkenal kemudian kita comot, belum tentu mereka memiliki sikap kepemimpinan yang memang dilatih dari awal di dalam sekolah-sekolah partai, di dalam sekolah-sekolah internal partai. Ini yang kemudian harusnya menjadi evaluasi, sehingga rasa-rasanya amat disayangkan kalau PDIP mulai tidak disukai oleh masyarakat hanya karena framing-framing yang tidak baik gitu kan. Kemudian jiwa-jiwa yang harusnya bisa diperjuangkan oleh kader-kader PDIP dan penjaga-penjaga demokrasi ini
akhirnya menjadi sia-sia gitu. Jiwa-jiwa itu akhirnya menjadi percuma karena pada faktanya nanti tidak bisa diikuti dan diterima oleh masyarakat banyak. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi evaluasi sehingga berbagai macam jiwa nasionalisme, kecintaan kepada bangsa dan negara itu juga dapat tersalurkan dan dapat dijaga dengan baik. Bukan orang yang akhirnya berkompromi dengan berbagai macam konglomerat, berkompromi dengan berbagai macam elit untuk menghasilkan berbagai macam kekuasaan-kekuasaan sementara dan kemanfaatan-kemanfaatan sementara bagi golongan-golongan sendiri-sendiri, bagi golongan kelompok-kelompok tersendiri. Ini yang akhirnya harus diperhatikan sehingga proses demokrasi kita berjalan dengan baik dan pemimpin kita lahir bukan karena dia punya latar belakang seorang pejabat, bukan karena dia punya latar belakang seorang anak presiden, tapi karena memang lahir dia terbentuk dan dibentuk melalui berbagai macam sekolah-sekolah yang kemudian akhirnya membentuk jiwa kepemimpinan beliau, baik itu di sekolah partai, pengalaman-pengalaman, track record yang ada gitu kan. Ini yang kemudian akhirnya harus dilihat bersama bahwa sebenarnya selama ini menjalani aturan yang baik itu memang agak mungkin cukup ditinggalkan oleh berbagai macam kalangan, kala seolah-olah dunia ini sedang terbalik gitu. Ya sekedar siapa yang suka gitu kan, atau sekedar siapa yang kemudian akhirnya merasa ditindas dan ditindas gitu. Ini kan soal pandangan, sudut pandang yang akhirnya kita bisa lihat. Dan mayoritas masyarakat hari ini melihat berbagai macam hal itu seolah-olah ketika ada kesalahan yang kemudian terjadi pada orang yang citranya sudah baik, maka orang yang akhirnya menghina dia adalah orang yang akhirnya buruk gitu. Padahal dalam proses itu tidak dalam proses penghinaan, hanya sekedar mengingatkan dan mengevaluasi apa yang kemudian seharusnya tidak dilakukan. Nah, hal-hal ini yang akhirnya mulai pudar. Dan kita memang harus melihat bagaimana partai politik akhirnya mendidik kader-kadernya yang ada di dalam sehingga mereka menjadi generasi-generasi pemimpin masa depan harapan bangsa. Karena itu adalah amanat yang kemudian diberikan kepada partai politik, bukan berkoalisi untuk kemudian akhirnya merenggut kekuasaan dan memperkaya berbagai macam kalangan-kalangan tertentu. Ini kan yang akhirnya repot. Jadi apapun yang kemudian terjadi, PDIP sebenarnya harus mendengarkan apa yang hari ini menjadi pandangan-pandangan masyarakat sehingga ada perbaikan komunikasi politik yang dilakukan dan jiwa-jiwa nasionalisme untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara serta konstitusi itu dapat dilakukan dengan baik oleh PDI Perjuangan. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban posting.